Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengerjakan kegiatan masing-masing. Yaitu hari ini kita dalam keadaan berbahagia atau hari ini kita dalam keadaan bersedih, namun kita tetap bersabar. Pada mereka yang sakit, mohon untuk berdoa agar sakitnya cepat sembuh. Adapun edukasi kita pagi ini tentang pengendalian hawa nafsu. Jadi sering-sering saya ulang ini, yaitu apa yang dikatakan narkoba, apa tentang hidup, ini tentang hawa nafsu. Jadi kelemahan kita sebagai manusia, yang mana saya katakan bahwa kita di dunia ini hanya persinggahan kita cita-citanya menuju tempat yang kita tuju, yaitu akhirat. Oleh sebab itu kita selama masih hidup berpayah-payah untuk beribadah. Tidak bisa kita bersenang-senang selama kita hidup, karena toh hidup ini hanya 3 jam. Kalau dihitung di akhirat ya, karena satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Jadi kalau saya bilang kita hanya menjalani hidup ini 3,5 jam kalau umur kita sampai 100 tahun ya. Oleh sebab itu saya memberikanlah edukasi melalui media sosial bahwa pentingnya dapat mengendalikan hawa nafsu. Jadi banyak orang yang gara-gara hawa nafsu mengikuti judi online. Akibatnya bunuh diri, akibatnya lari, akibatnya malu, harga diri. Ada juga karena tidak bisa membendung hawa nafsu berpisah dengan istri. Ternyata tuntutan istri itu lebih banyak ke material, sehingga dia tidak mampu, maka istrinya katut orang lain, ikut orang lain. Itu hawa nafsu. Ada juga hawa nafsu ini dia ikut saham ya. Jadi kalau dia punya uang 4 juta, dianggap aja lah uang itu tidak berguna. Sudah, biar saja ikut itu. Jangan nanti kita sengaja ngutang 10 juta ikut saham, kayak cilaka. Jadi hawa nafsu. Banyak zaman-zaman sekarang ini hawa nafsu. Kalau kita renung-renungkan, hidup ini sudah tua ya, sudah 1400 tahun. Jadi kitalah yang paling sulit beribadah karena kita jauh dari generasinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berleha-leha, bersenang-senang hidup, jadi hidup ini tiada tempat untuk istirahat ya, beribadah terus menerus, sehingga tidur pun terganggu untuk kita beribadah. Nah, hawa nafsu ini perlu dikendalikan. Jadi seperti orang membawa pesawat mau menuju mana dia. Dari Juanda menuju Medan. Jadi dia mau pulang kampung ini. Ini saya anggap saya sendiri ya, Kuala Namu. Nah ini begitu juga hawa nafsu ini mengendalikan hawa nafsu agar dapat dilakukan dengan menyibukkan diri. Jadi menyibukkan diri dalam hal positif. Kalau dia tidak menyibukkan diri, maka negatifnya yang lebih banyak. Mengalihkan perhatian saat dorongan muncul. Jadi nafsu ini setan juga ya. Hawa nafsu ini. Mata dilihat, mata ini yang mau dilihat itu yang terlarang ya. Nah, inilah hawa nafsu. Syahwat. Sehingga untuk dapat kita mengurangi hawa nafsu tadi, maka kita berpuasa untuk menekan syahwat tadi, berpuasa agar timbul banyak positif. Jadi orang berpuasa ini tidak makan, orang berpuasa ini bukan seperti puasa ular ya, tidur saja. Jadi dia lebih mendekatkan diri kepada Allah sehingga timbul positif. Jadi timbul positif. Oleh sebab itu mari kita cari jalan kita mana yang kita mau ikut. Menahan nafsukah kita, berpuasakah kita, atau tahajudkah kita, atau bersedekahkah kita, atau berbuat baikkah kita, atau memberikan ilmukah kita.
tergantung ke kita. Jadi saya gunakan media sosial ini agar mendapatkan tambahan atau mengingatkan kembali tentang pentingnya hawa nafsu. Jadi kita sebagai manusia, hawa nafsu ini sangat berat ya. Semua dirasa, kalau dulu saya bilang kan uang 100.000 itu mungkin masih bertahan. Kira-kira 10 tahun yang lalu masih bertahan 1 minggu. Sekarang 1 hari aja bukan lagi dibilang 10.000 ya. Inilah nafsu kita ini terkendali enggak? Kalau kita sering ingat ke belakang mungkin kita akan terkendali. Sehingga langkah-langkah spesifik dan untuk praktis untuk menundukkan hawa nafsu ini yaitu kita mengalihkan perhatian. Kalau kita dapat mengalihkan perhatian ya mendekati orang ke masjid, mendekati orang yang rajin mendengarkan tausiah, mendatangi pengajian. Jadi orang tua saya dulu berpesan, kalau kita ingin main bola, berteman sama orang yang suka main bola. Kalau kita mau jadi sarjana, ya berteman dengan rekan-rekan satu kelompok. Jadi kelompok saya dulu kelompok teknik ya. Jadi saya alumni teknik mesin ya, insinyur. Tapi bukan ijazah palsu ya, ijazah palsu. Karena mirip dengan saya itu. Yang mirip saya masuk ke perguruan tinggi tahun 80. Jadi zaman saya dulu tidak langsung insinyur, saya punya ijazah BSc. Jadi kita langsung melanjutkan tingkat doktoral. Ini sekilas. Nah ini juga menahan nafsu. Jadi kita mencari kesibukan. Oleh zaman sekarang ini kesibukan itu harus kita bentuk. Jadi putri saya itu mau menyampaikan bahwa suaminya mengatakan sudah selesai papa, S2-nya wisuda. Karena saya langsung berpikir suaminya umur 31. Dan saya bilang langsung aja ngambil S3. Ini untuk mencari kesibukan. Jadi dengan kesibukan, kalau zaman saya dulu sekecamatan itu yang insinyur bisa dihitung. Sekarang sarjana itu sama dengan SMA zaman saya dulu. Bahkan sekarang banyak sarjana itu supir Gojek online, odol. Nah inilah apa yang kita senangin. Kita cari apakah kita senang membaca, apakah senang kita kuliah. Ya lihat dukungan-dukungan, jangan memaksakan ya. Saya mengatakan kuliah itu tidak untuk menjamin masa depan, tergantung orangnya lah. Yang menjamin sebenarnya yang kita tilik itu seperti Rasul dulu, nabi-nabi kita dulu, beternak atau berdagang. Nah itu yang prospek ya, berternak dan berdagang. Jadi kalau kuliah-kuliah ini tidak menjamin itu. Jadi ini kilas. Jadi kita membaca, mengalihkan perhatian kemana kita senang. Jadi kalau kita senang, kayak saya sudah 10 tahun pensiun, ya mencari ilmu, menimba ilmu, menyampaikan di medsos. Nah ini mau menekan hawa nafsu negatif kita supaya kecil. Kalau kita bermalas-malas, tidak melaksanakan kegiatan yang positif, maka kita merugi. Jadi merugi. Karena manusia itu yang dihitung adalah akhirnya. Jadi kalau dulu dia bejat, kalau dia rajin beribadah, akhirnya bermalas-malasan sama dengan bohong. Jadi muslim itu yang dihitung akhirnya. Oleh sebab itu membaca buku, senang mungkin melatih anak-anak pramuka, senang mungkin melatih anak-anak dayung, ya dicarilah kesibukan. Sehingga kita secara langsung di sini dapat melatih dari kesabaran, dapat melatih inilah pengendalian hawa nafsu, yaitu berpuasa. Apakah puasa Senin Kemis, sunnah, atau memang 1 bulan sekali. Ada yang disebut puasa 3 hari di 15, 16, 17. Sehingga kita, atau puasa Daud. Jadi Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, Minggu puasa, puasa Daud. Ini untuk menekan dari terciptanya
setan yang besar ya, atau negatif. Kalau kita bisa mengecilkan dari hawa nafsu, maka positif. Yang selanjutnya yaitu kita menghindari daripada lingkungan ya, lingkungan kita. Jadi hijrah. Bagaimana perjuangan Rasulullah itu dulu di Masjidil Haram di Mekah, dia hijrah sehingga dimakamkan pun dia di Madinah. Alhamdulillah saya sudah ke sana tahun 2016. Inilah untuk menghindari pemicu. Jadi lingkungan juga harus kita lihat, kita menjauhi tempat-tempat. Jangan nanti di lingkungan kita tempat orang main biliar, di tempat lingkungan kita ada dugem, dunia gemerlapan, di tempat kita ada kafe-kafe, sehingga banyak cengengesan anak putra-putri berpakaian yang membuka aurat. Ada inilah untuk bisa kita memutus atau untuk membesarkan positif di tubuh kita, sehingga kita dapat mengendalikan hawa nafsu. Sehingga kita bisa menghindari pemicu lingkungan. Jadi lingkungan ini bisa kita hindari. Jadi kalau saya sarankan umur 60 supaya hawa nafsunya itu bisa ditekan, ya habis sholat isya minimal jam 8 malam sudah tidur. Harus tidur supaya kita bertahan kesehatan kita, sehingga tengah 3 pagi sudah bangun. Saya alhamdulillah bisa menekan. Jadi saya ulangi lagi, menghindari pemicu lingkungan. Jadi di lingkungan kita juga bisa. Apakah itu melalui pendengaran, bisa terpengaruh, wah di sana ada, kita berangkat meninggalkan. Sehingga kita tidaklah mendapat kunci ya. Jadi kalau kuncinya sudah kita pegang, kita masuk nanti sudah yakinlah di akhirat sana yang lama 1 hari, di dunia ini 1000 tahun. Wah, lama sekali. Sehingga nanti kita disiapkan dayang-dayang di sana, kita rajin beribadah. Apa saja mau kita mau, ya nggak usah minta Rolls Royce, sudah ada itu disiapkan Allah. Yang minta rumah mewah itu, minta yang elit, ya kita beribadah sekarang bersusah payah untuk mendapatkan nanti rumah kita di rumah elit. Jadi di rumah kita yang tadinya idaman kita mendapatkan kolam renang, pembantu sampai 20 orang. Kenapa? Kita rajin berzikir, rajin baca Quran, rajin tahajud. Nah inilah, yaitu kita menghindari pemicu lingkungan. Selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Ya berdoa. Berdoa itu tidak mesti pakai wudu. Jadi buang angin, habis buang angin masih bisa duduk sambil berdoa. Kita mendoakan ibu bapak kita, mungkin mendoakan menantu, mendoakan cucu, berdoa. Jadi pendekatan diri kepada Tuhan, memperbanyak zikir atau melaksanakan ibadah malam. Jadi orang sedang tidur, kita beribadah tahajud, menyampaikan kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita dapat terbentengi, agar dapat hawa nafsu. Jadi tidak bisa dipacu misalnya oleh teman, wah kamu itu kok begini-begini, nah ini setan. Jadi lawan itu bisa dari teman, sehingga kita lupa ya. Tapi kalau kita sudah memacu, sudah menyiapkan yang positif, loh kenapa kok saya hubungin malam sudah tidak ada, oh iya ada kesibukan gitu aja. Gak usah diperpanjang, oh saya umur sudah 66, saya jam 8 malam udah harus tidur, begini begitu, gak usah. Ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita mendapatkan nikmatan. Jadi nikmat sehat, alhamdulillah, kenikmatan. Jadi kalau kita tidur jam 11 malam, jam 12 malam, kurang nikmat. Bangun jam tengah 3 pagi, kurang nikmat. Jadi ada yang perintah sunnah, tidur itu jangan habis sholat subuh sampai jam 11 pagi. Tidur itu yang baik menurut sunnah Rasulullah Muhammad SAW itu sesudah zuhur ke asar. Hindari untuk tidur asar ke maghrib, karena di sini nanti timbul pikun. Wah ini kalau kita bisa menghindari daripada setan, yaitu tadi memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah.
sehingga berujung daripada kenikmatan, jauh dari penyesalan. Jadi kalau kita melaksanakan itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.